Freddy Simangunsong, suami Wakil Bupati Labuhan Batu Hajah Elia Rosa Siregar hari ini, Kamis 25 April 2024 menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diputuskan bebas. Dengan petikan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 1021 per Pitsus per 2023 per PN Rep, membuat Freddy Simangunsong meneteskan air mata haru atas penilaian Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang cukup bijak. Dikabarkan Freddy Simangunsong sebelumnya dilaporkan oleh ibu korban atas dugaan kasus pencabulan yang terjadi pada 5 Juli 2023, yang disebut-sebut keponakannya sendiri. Dengan kabar ini sempat viral di media sosial. Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti laporan tersebut hingga akhirnya menangkap Freddy Simangunsong di Rantau Prapat Labuhan Batu. Bagi Freddy Simangunsong, tuduhan itu mengada-ngada dan membantah semua tuduhan. Freddy Simangunsong pun ditahan Polda Sumatera Utara selama 4 bulan. Kemudian ditahan di Lapas Lobusona kelas 2 Ampere Rantau Prapat selama 4 bulan. 8 bulan menjadi pesakitan di tahanan karena tuduhan yang bukan diperbuatnya. Saat dikonfirmasi, Freddy Simangunsong menuturkan kepada reporter Palapa TV, setelah mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyampaikan, selama 8 bulan ditahan menjadi pesakitan, yaitu 4 bulan ditahan di Polda Sumatera Utara dan 4 bulan ditahan di Lapas kelas 2 Ampere Lobusona Rantau Prapat. Dan namanya dicemarkan dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, dan Freddy Simangunsong merasa haru atas penilaian hakim yang cukup bijak. Dan saat itu kamera Palapa TV melihat Freddy Simangunsong meneteskan air mata. Pada konferensi pers, Freddy Simangunsong didampingi kuasa hukumnya Haryanto SH di Warung Akur Binam Rantau Prapat menyampaikan petikan keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Satu, menyatakan terdakwa Dr. H. Freddy Simangunsong MBA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidiair, dan dakwaan kedua. 2, membebaskan terdakwa. Oleh karena itu, dari seluruh dakwaan penuntut umum, 3, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 4, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabat. 5, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada masing-masing pemilik. 6, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Kamis 25 April 2024. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Eka Honding dan Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan. Sama pengacara aku. Keberatan baru. Aku keberatan waktu itu. Jadi masa ada hak kami juga ditunggangi, dihalangi. Sehingga saya dikirim kemari di P21 kan istilahnya, upaya perapit itu tidak berjalan. Mandek di tengah jalan. Itulah hak dari kepada kami kan nggak dilakukan. Itulah jeleknya pada waktu itu. Tapi yang jelas begini ya, apa yang telah dilewati, yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum itu kami hargai, dan kami juga akan menggunakan hak kami, dan itu akan kami diskusikan nanti. Untuk saat ini karena masih bulan Syawal, artinya kita halal bihalal, Pak Freddy masih artinya menenangkan dirinya juga kan. Jadi sakit loh, 8 bulan dikurung dan terbukti dia tidak bersalah kan itu, karena atas laporan yang diduga tidak bisa dibuktikan. Polda ya hampir 4 Agustus, Desember. Kalau saya nggak ingat itu, mungkin karena yang mengalami langsung Pak Freddy. Nah, kenapa kami bilang politik lagi? Ketika Pak Freddy ini dibawa ke Medan, tiba-tiba di hari itu juga ada papan bunga berjejeran yang mengatakan, terima kasih kepada Bapak Kapolda telah menangkap suami Wakil Bupati. Berapa saat setelah ditangkap? Berapa saat setelah langsung? Kebesokannya? Langsung hari itu juga. Langsung. Kan aku sampai Jadi kan berarti kan ini ada. Jadi kalau kita urutkan ini, ada settingan, ada suatu skenario yang memang dikonsep. Seperti misalnya kayak kita tahu lah, bertarung dalam pilkada itu ada tim budgetnya, ada tim ininya. Jadi menurut kami ini kasus ini erat kaitannya dengan politik, dan Pak Freddy alhamdulillah dia gimana ya, dia sudah mengalami kedewasaan dalam berpolitik dan dalam hukum juga kan itu. Jadi Pak Freddy ini oke, Pak Haryanto kita buktikan nanti di persidangan, dan Pak Freddy juga tidak pernah mau mengakui memang dia tidak melakukan. Banyak orang yang menjumpai kan itu, bahkan di persidangan juga Pak Freddy suruh hanya sekedar meminta maaf supaya selesai, tapi nggak mau. Kenapa? Memang Muladi tidak melakukan, itu intinya. Ya mungkin kami minta kepada rekan-rekan wartawan supaya pulihkanlah nama baik Pak Freddy ini, karena memang Pak Freddy ini adalah aset Labuhan Batu juga, tokoh senior yang harus kita hormati, dan gara-gara kasus Pak Freddy kan banyak korban di keluarganya, intinya rusak nama baik keluarganya. Jadi ya kami mohon ini supaya dipulihkan dengan
keadaan media, karena Pak Freddy juga rusak namanya karena media. Kami mau juga ini dipulihkan. Itu terima kasih. Anak korban bilang A, si pelapor bapaknya bilang B. Terus misalnya si anak korban ngomong sama saksi, dia bercerita bulan sekian, ternyata saksi itu mengatakan tidak pernah bercerita gitu. Misalnya dia menceritakan kejadian itu terjadi bulan 4, ternyata dia terlebih dulu menceritakan sama temannya bulan 3. Berarti menurut kami anak ini telah melakukan kebohongan kan itu. Nah, anak ini pun menurut kami sebagai korban, ini pasti ada pihak ketiga penunggangi. Yang pertama itu erat kaitannya dengan politik. Makanya kami dulu kan memberi judul pledo dan statement kami pertama di media itu, kami ngomong gini, yang viral itu belum tentu benar. Tanggal 6 Desember 2003 telah melaksanakan petikan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25 April 2024 nomor sekian untuk rapat dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Haji Freddy Simangunsong, MBA, alamat Jalan Dewan Maksum, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Freddy Simangunsong, MBA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, primer dakwaan pertama, subsidiar dan dakwaan kedua. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan umum. Ini dari jaksa, ini yang perlu. Ini yang perlu. Ini yang perlu. Ini dari jaksa yang ngomong. Izin ketua, tolong di sini ketua. Suaranya Naik, malam tinggi naik. Bu, bang sikit dulu bang, itu satu lagi tahanan kami bang. Ketinggalan nanti. Makasih Bu. gendong bapak. Yang di salamnya itu tadi aku yang wawancarai dia. Oh ada. Ini kon media semua mengambil. Mantap. GP-nya di data itu lah. Dan gimana hatinya sekarang ketua, perasaannya ketua saat ini? Gimana hati perasaan ketua, pikiran ketua sekarang ini udah bebas? Ya, aku merasa senang bisa hakim menilai kebijakannya yang betul-betul memang bijak ya. Karena itu bukan karena ini hakim ini aku tahu orangnya lurus nggak bisa disogok-sogok ini orangnya. Jadi hasil dari fakta persidangan itu yang dikutipnya ini sekarang, bukan karena hasil dari laporan, bukan dari berita acara pemeriksaan, bukan. Inilah hasilnya karena laporan di kantor polisi dengan di sidang di sini sudah berbeda, jauh berbeda. Inilah yang kutanggungkan 8 bulan itu, 4 bulan aku di Polda, 4 bulan aku di sini. Kurang ajar orang dia ngampat itu, tunggu balasannya dari aku nanti. Terus gantian dulu masuk bikin. Jadi apa kedepannya ketua? Ya. Yang kedepannya ketua? Ya aku ini pulang, ya mungkin ucapan terima kasih sama bini yang sabar sudah menantikan aku. Dan dia yakin aku tidak ada melakukan itu. Cuman mungkin nanti aku hari Senin ke Polres melaporkan kembali pencemaran nama baik, sudah itu pengaduan palsu itu aja. Itu aja mau